Jumpa lagi dengan Mas Irfan di sini, masih dalam pembahasan fisika, kerjasama antara Ining Budi dengan Prince. Kali ini kita akan membahas soal ujian nasional tahun 2013. Kita mulai nomor 1, bisa dilihat di layar ya. Pasti soal ujian nasional nomor 1 berkenaan dengan besaran dan satuan. Gitu ya. Besaran dan satuan gitu ya. Dimana yang ditanyakan di soal pertama adalah besaran turunan. Ya, besaran turunan yang memakai satuan internasional. Nah, coba dilihat di layar nomor 1 bagian satunya volume. Nah, volume itu apakah turunan? Betul sekali ya. Yang nomor 1 benar, turunan dan satuannya adalah meter kubik. Nah, ini nomor 1 bagian 1 itu benar. Bagian 2 coba lihat. Massa jenis. Massa jenis turunan betul, tapi itunya gram per sentimeter kubik gitu ya. Jadi kurang tepat ya. Gitu. Dan nomor 3 gaya itu adalah Newton, hukum Newton ya. Newton itu betul ya. Satuan internasional Newton itu adalah kilogram per meter persegi. Nomor 3 betul. Nomor 4 kecepatan juga betul ya. Kecepatan merupakan besaran turunan dan meter per second. Nah, nomor 5 itu salah. Nomor 5. Kenapa salah? Karena intensitas cahaya adalah besaran pokok gitu ya. Jadi 1, 3 dan 4 itu adalah B ya. Nah, berikutnya nomor 2. Nah, bisa diperhatikan untuk tabel nomor 2 ini berkenaan dengan bab massa jenis ya. Massa jenis. Bisa dilihat di gambar untuk bagian A terlihat besi dan aluminium itu terapung gitu ya. Dan bagian B itu sama aluminium dan logam-logam di atas gitu. Itu kan tidak sesuai tabel ya, karena massa jenis padatan itu pasti lebih besar dibandingkan massa jenis air, harusnya tenggelam gitu, tenggelam. Coba dilihat, diperhatikan lagi di gambar, yang tenggelam yang mana? Yang tenggelam itu ada di bagian D. Dia ada di bagian D. Semuanya tenggelam ya, ada aluminium dan itunya tenggelam. Jadi yang benar itu adalah bagian D. Sisanya besi dan aluminium terapung. Tidak bisa seperti itu. Oke, yang nomor 3. Diketahui 40 derajat Celcius berapa Fahrenheit gitu ya. Berapa Fahrenheit kan? Kita sudah belajar di video konversi suhu, bagaimana yang ditanyakan adalah Fahrenheit. Nah, berarti gitu. Jadi yang ditanyakan adalah Fahrenheit, maka yang ditanyakan itu di atas dan diketahui skalanya di bawah, ini adalah derajat Celciusnya tambah 32 gitu ya. Jangan lupa. Oke, derajat Fahrenheit. 40 dibagi 5 adalah 8. 8 kali 9 adalah 72. Ditambah 32 derajat. Sama dengan 104 derajat Celcius. Jawabannya adalah C. C ya. Oke. Kita buka berikutnya pada soal nomor 4. Kalor. Kalor pemanasan es ya. Di sana terlihat kurvanya seperti ini. Ini ada pemanasan. Nah, ada P, Q, R. Berapa total kalor ya antara P, Q, R? Berapakah?
Nah, di mana kalor itu adalah penjumlahan antara bagian ini dan bagian ini. Kalor bagian 1 dan bagian 2 ya. Oke, kalor bagian 1 itu adalah seperti biasa. Rumus kalor adalah apa? Q1 adalah M dikali C dikali delta T ya. Bisa diketahui bahwa massa S tersebut 1 kg dikali kalor jenis S itu 2100 dan perubahan temperaturnya dari minus 5 sampai 0. Berapakah itu? 5 ya, berarti naik 5. Minus 5 sampai 0 itu perubahan temperaturnya adalah naik 5 derajat. Jadi sekitar berapa? 10.500 joule. Nah, itu kalor bagian 1. Kalor bagian 2 itu tidak terjadi kenaikan temperatur. Nah, masih ingat, untuk rumus tidak ada terjadi kenaikan temperatur, maka cukup massanya dikali kalor laten saja. Massa S-nya 1 kg, kalor latennya adalah 336.000. Jadi berapa? 336.000 joule. Maka kita jumlahkan, karena PQR kita jumlahkan saja. Ini menjadi berapa? 346.500 joule ya. Itu jawaban D. Ingat ya. Jadi ada dua bagian, memanaskan es dan pencairan es, memakai rumus yang berbeda-beda. Oke. Sip. Nah, terakhir untuk part 1 nomor 5 bisa dilihat lagi, diperhatikan. Nomor 5 itu mengenai gaya. Gaya. Yang ditanyakan adalah manakah percepatan yang paling kecil? Manakah percepatan yang paling kecil? Maka untuk mengetahui percepatan yang paling kecil, percepatan itu adalah gaya per massa, maka kita harus mencari gaya yang paling kecil pula. Kita lihat di diagramnya, kita cari manakah gaya yang paling kecil. Bisa dilihat gambar yang pertama, yang A, kita jumlahkan, ke kanan ada 15,8, itu menghasilkan 13 Newton. Ya, coba diperhatikan lagi, ke kanan ada 15, ke 8 juga ada, ke kanan ada 8, plus 8 dikurang 10, itu 13. Yang B, coba diperhatikan, ke kanan juga ada 8 plus 10, ke kiri ada 5. Berarti 18 kurang 5 masih 13 Newton. Nah, yang C, perhatikan juga, ke kanan ada 5 dan 2, 7 dikurang 3 cuma 4 Newton ya. Yang D, coba diperhatikan, yang ke kanan ada 8, ada 4, yang ke kiri ada 5 Newton, dikurangin berapa? 8 plus 4, 12, dikurangin 5, 7 Newton. Jadi mana yang paling kecil? Ini adalah gaya yang paling kecil. Maka akan menghasilkan kecil, menghasilkan A kecil pula. Jadi apa jawabannya? Adalah C gitu ya. Gaya kecil menghasilkan percepatan kecil. Demikian untuk soal UN part 1. Jumpa lagi dalam pembahasan ini Budi berikutnya. Sampai jumpa.